Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai najis yang dimaafkan. Menghilangkan najis dalam mazhab Maliki menyebutkan dua pendapat yang masyhur dalam masalah menghilangkan najis. Pertama, hukumnya wajib sebagai syarat sahnya sholat. Kedua, hukumnya sunnah. Adapun syarat wajib maupun sunnahnya adalah orang tersebut mesti ingat ada najis dan mampu menghilangkannya. Jadi, sekiranya seseorang sholat padahal masih ada najis di mana dia lupa atau tidak mampu menghilangkannya, maka sholatnya sah menurut dua pendapat. Dan dia dianjurkan untuk mengulangi sholat zuhur atau asar sampai matahari menguning, atau isya sampai terbit fajar, atau subuh sampai matahari terbit. Adapun jika dia sholatnya sengaja atau karena tidak tahu, maka sholatnya batal menurut pendapat yang pertama. Tetapi benar menurut pendapat yang kedua. Jadi dia mesti mengulangi sholatnya selamanya pada waktunya atau sesudahnya menurut pendapat pertama, karena itu batal. Dan dianjurkan baginya untuk mengulanginya selamanya menurut pendapat yang kedua. Menghilangkan najis dari tubuh, pakaian, dan tempat orang yang mengerjakan sholat adalah wajib, kecuali apa yang dimaafkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia tidak membebani kalian dalam agama ini kesulitan apapun. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Dalam masalah najis yang diampuni ini terdapat penjelasan yang lebih rinci dalam mazhab fikih. Mazhab Maliki membuat daftar apa saja yang dimaafkan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang mengenai pakaian atau badan dari air kencing atau kotoran bayinya, meskipun itu bukan anaknya, jika dia sudah berusaha keras untuk menghindari terkena air kencing dan kotoran tersebut, dan dianjurkan dia mempersiapkan pakaian lain untuk sholat. 2. Basahnya penyakit wasir jika mengenai badan penderitanya atau pakaiannya setiap hari, sekalipun hanya 1 kali. Namun tangannya tidak termasuk yang dimaafkan, ia harus dicuci, kecuali jika terlalu sering terkenanya, seperti terkena lebih dari 2 kali setiap hari, itu untuk tangan. Adapun untuk badan dan pakaian, maka batasnya cukup sekali saja dalam sehari. Sebab tangan itu tidak sulit untuk dibersihkan, berbeda dengan pakaian dan badan. Kencing manis atau yang semacamnya seperti keluar kotoran, air, maji, wadi, dan mani, jika keluar begitu saja dengan sendirinya, yang demikian tidak wajib dibersihkan dari badan atau pakaian atau tempat yang tidak memungkinkannya untuk pindah ke tempat lain pada saat kejadian, meskipun terjadi setiap hari sekali. 4. Apa yang mengenai pakaian atau badan tukang jagal,
tukang bersih toilet, dan dokter yang mengobati luka. Tetapi dianjurkan bagi mereka agar menyiapkan pakaian ganti untuk sholat. Kelima, darah sendiri atau orang lain yang mengenai pakaian atau badan atau tempat orang yang sedang sholat. Darah manusia maupun darah hewan, sekalipun babi. Jika ukurannya tidak lebih daripada koin 1 dirham bighal, yakni lingkaran hitam yang terdapat pada kaki bighal, tidak ada urusan yang dengan berat. Hukumnya sama dengan darah adalah nanah cair dan nanah kental. Keenam, orang yang badannya atau pakaiannya atau tempatnya terkena kencing atau kotoran kuda atau keledai atau bighal, jika dia seorang yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan pengembalaannya, pemberian makannya atau pengikatannya atau yang semacamnya, maka dia dimaafkan dikarenakan sulitnya menjaga dari terkena kotoran. Ketujuh, bekas lalat atau nyamuk atau semut kecil yang hinggap di tempat najis dengan sedikit membawa najisnya, di mana najis tersebut menempel pada kaki atau mulutnya, lalu ia mengenai pakaian atau badan seseorang dikarenakan sulitnya menghindari. Adapun bekas kotoran semut yang besar, maka ia tidak dimaafkan karena memang jarang. Kemudian yang ke-8, bekas darah bekam di badan setelah diusap dengan lap atau sejenisnya. Ia dimaafkan sampai sembuh sehingga dibersihkan dengan air. Kemudian yang ke-9, cipratan lumpur di jalan bekas hujan atau airnya yang bercampur najis yang mengenai pakaian atau kaki seseorang selama terkenanya masih di jalan. Meskipun setelah hujan berhenti, ia dimaafkan dengan 3 syarat. Pertama, hendaknya najis yang tercampur tidak lebih banyak dibanding air atau tanahnya, baik hanya kira-kira ataupun benar demikian. Kedua, hendaknya itu bukan murni najis yang tidak disertai air ataupun tanah. Ketiga, hendaknya dia tidak dengan sengaja melakukannya dalam arti menyengajanya pindah dari jalan yang bersih dan kering ke jalan yang becek yang mengandung najis. Hal ini kasusnya sama dengan air yang disiramkan ke jalan dan begitu juga sisa air di parit atau rawa. Yang ke-10, nanah yang mengalir dari bisul yang jumlahnya lebih dari 1. Entah itu mengalir dengan sendirinya ataupun karena dipencet. Sekalipun tidak perlu dipencet, karena banyaknya bisul bisa jadi memang butuh dipencet, sehingga ia dimaafkan sekalipun meskipun jumlahnya melebihi ukuran koin 1 dirham. Adapun bisul yang hanya 1 saja, maka dimaafkan nanah yang mengalir dengan sendirinya atau karena dipencet tetapi karena butuh dipencet. Adapun jika tidak perlu dipencet, maka nanahnya najis kecuali tidak lebih dari koin 1 dirham. Yang ke-10, kotoran kutu. Meskipun banyak, jika kutunya makan darah yang mengalir, maka kotorannya najis, namun dimaafkan. Tetapi darahnya ia seperti darah yang lain, tidak dimaafkan jika melebihi ukuran koin 1 dirham. 12. Air yang keluar dari mulut orang yang tidur atau iler, jika ia berasal dari lambung,
di mana warna kuning dan bau anyir, maka ia najis. Tetapi dimaafkan jika selalu demikian. Ke-13, bangkai kutu yang jumlahnya sedikit. Dimaafkan jika jumlahnya 3 ekor atau lebih sedikit. 14, bekas kotoran yang tersisa pada bagian depan dan belakang setelah buang hajat. Setelah kotorannya dibersihkan dengan batu atau semacamnya. Ia dimaafkan dan tidak wajib dibersihkan dengan air selama tidak menyebar di sekitarnya. Adapun jika menyebar, maka harus dibersihkan dengan air. Lebih jelasnya nanti akan dibahas dalam bab istinja. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi telah kita bacakan yaitu tentang najis yang dimaafkan, yaitu menurut mazhab Maliki. Ada 14 poin tadi telah kita bacakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.